Saat fajar tanggal 22 Juni 1941, jutaan tentara Jerman bergerak melintasi perbatasan Uni Soviet. Langit masih gelap ketika deru tank Panzer dan pesawat Luftwaffe menyalakan api pertama dari salah satu invasi terbesar dalam sejarah Hitler. Mengira semuanya akan selesai dalam beberapa minggu, Soviet dianggap lemah, mudah dipatahkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Invasi ini membuka gerbang menuju salah satu rentetan horor paling panjang dalam Perang Dunia II. Desa-desa perbatasan hancur dalam hitungan jam. Penduduk terbangun bukan oleh sinar matahari, tetapi oleh suara ledakan yang mengguncang tanah. Tentara Jerman maju cepat, meninggalkan jejak mayat dan bangunan yang berubah menjadi abu, tak menyadari bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang akan menghabisi mereka satu persatu, bukan dengan peluru saja, tetapi dengan alam yang kejam dan perlawanan yang tak pernah menyerah. Ketika pasukan Jerman bergerak ke dalam wilayah Soviet, satu demi satu kota terjebak dalam badai kekacauan. Brest-Litovsk adalah salah satu yang pertama merasakan kekejaman tersebut. Pertahanannya dikepung, diledakkan, dan dibombardir tanpa henti selama berhari-hari. Namun, para pembela kota yang terjebak di dalam benteng menolak menyerah, bahkan saat dinding mereka berubah menjadi puing. Warga sipil bersembunyi di ruang bawah tanah yang gelap, mendengarkan suara meriam yang tak pernah berhenti. Banyak dari mereka mati bukan karena peluru, tetapi karena kelaparan dan runtuhan bangunan. Ketika Jerman akhirnya masuk, mereka tidak menemukan kota yang ditaklukkan. Yang mereka temukan adalah tempat yang seakan telah mati. Tubuh berserakan, jalan sunyi, dan bau asap bercampur darah memenuhi udara. Tapi ini baru awal dari perjalanan panjang menuju timur. Semakin dekat ke jantung Kekaisaran Merah, semakin gelap pula kengerian yang menunggu. Ketika pasukan Wehrmacht masuk ke wilayah hutan Belarus, mereka terperangkap dalam labirin pepohonan yang entah mengarah kemana. Tanah basah dan akar-akar tajam membuat kendaraan berat sering terperosok. Namun yang paling menakutkan bukanlah kondisi fisik, melainkan kehadiran musuh yang tidak terlihat. Para partisan Soviet menghantui setiap langkah. Mereka bergerak seperti bayangan, muncul dari balik pohon, menyerang konvoi suplai, lalu lenyap tanpa jejak. Banyak tentara Jerman mulai merasakan tekanan mental. Suara ranting patah bisa berarti kematian. Setiap malam, beberapa prajurit hilang tanpa meninggalkan bekas, diduga dibunuh, lalu diseret ke dalam hutan. Banyak laporan tentang mayat-mayat yang digantung di cabang pohon sebagai pesan balas dendam. Hutan yang indah di siang hari berubah menjadi tempat berburu manusia ketika malam turun, melumat rasa percaya diri invasi Jerman sedikit demi sedikit. Ketika hujan pertama turun, pasukan Jerman sadar bahwa mereka telah meremehkan musuh terbesar, tanah Soviet itu sendiri. Ratusan tank Panzer berubah menjadi kuburan logam karena lumpur yang lengket, dalam, dan tak terduga. Medan berlumpur, yang dikenal sebagai Rasputitsa, menelan kendaraan seberat beberapa ton seolah-olah itu mainan. Banyak kru tank terpaksa meninggalkan mesin perang mereka, berjalan kaki sambil membawa apapun yang bisa diselamatkan. Beberapa tentara tersesat berhari-hari, mati kedinginan sebelum mencapai unit mereka. Terkadang, mayat mereka ditemukan tergeletak di samping tank yang terjebak. Seakan alam sendiri memutuskan siapa yang berhak untuk terus maju. Rantai pasokan Jerman hancur total, membuat peluru, makanan, dan bahan bakar semakin langka. Mereka mulai sadar, invasi ini bukan lagi perjalanan kemenangan. Ini adalah pertarungan melawan tanah yang menolak diinjak. Setiap kali Wehrmacht memasuki desa, bau ketakutan selalu lebih dulu tiba. Banyak tentara Jerman menyamakan setiap penduduk sebagai mata-mata Soviet akibatnya. Eksekusi massal terjadi tanpa proses apapun. Desa-desa kecil yang dulu penuh kehidupan berubah menjadi tempat sunyi dengan bangunan hangus dan sisa-sisa kehidupan yang tertinggal. Banyak keluarga dipaksa keluar dari rumah mereka, diarak, lalu ditembak di depan lubang yang mereka sendiri gali. Unit Einsatzgruppen yang mengikuti di belakang pasukan utama menyapu desa demi desa, membunuh siapa saja yang mereka anggap ancaman. Seringkali hanya berdasarkan dugaan suara tangisan anak-anak, bau rumah terbakar, dan pandangan kosong korban yang jatuh menjadi pemandangan sehari-hari. Di balik klaim misi pembebasan, yang tersisa hanyalah darah dan puing. Perang ini bukan lagi soal strategi militer, tetapi tentang bagaimana sebuah invasi berubah menjadi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Saat musim dingin mulai menggigit, jalan menuju Mogilev berubah menjadi koridor kematian.
Suhu turun drastis, mencapai titik di mana napas saja terasa seperti memotong paru-paru. Banyak tentara Jerman tidak siap menghadapi dingin ekstrem. Seragam mereka tidak cukup tebal, sepatu mereka tidak tahan es. Satu persatu mereka tumbang, bukan karena peluru, tetapi karena tubuh mereka membeku. Ada laporan tentang prajurit yang ditemukan dalam posisi berdiri, seolah masih berjaga, padahal mereka sudah mati berjam-jam sebelumnya. Kuda-kuda yang menarik suplai mati berjejer di jalan, tubuh mereka mengeras dengan mata terbuka. Pasukan yang masih hidup terpaksa bergerak melewati jasad rekan mereka, mengetahui bahwa mungkin mereka adalah berikutnya Mogilev bukan lagi tujuan militer. Itu menjadi tempat di mana manusia diuji oleh alam, dan banyak yang gagal bertahan. Pertempuran Smolensk menjadi salah satu titik di mana Wehrmacht mulai kehilangan momentum perlawanan Soviet, lebih keras dari yang mereka perkirakan. Di tengah reruntuhan kota, pertempuran jarak dekat terjadi di lorong sempit, dan bangunan terbakar. Banyak tentara Jerman kehilangan suara mereka bukan karena teriakan perang, tetapi karena trauma. Mereka menyaksikan rekan-rekannya terpotong oleh pecahan peluru, atau terbakar hidup-hidup ketika bangunan runtuh. Beberapa prajurit ditemukan duduk membatu di dalam bunker tanpa reaksi apapun, meski suara tembakan masih terdengar di luar. Smolensk mengubah banyak tentara Jerman menjadi bayangan manusia, berjalan, bertempur, makan, tetapi tanpa ekspresi. Di mata mereka, perang sudah berhenti menjadi kemenangan. Yang tersisa hanyalah bertahan hidup satu hari lagi, dan berharap tubuh mereka tidak diseret keluar seperti banyak korban lainnya. Kelangkaan makanan mulai memukul pasukan Jerman dengan keras. Ransum yang seharusnya cukup untuk seminggu sekarang harus dibagi untuk 2 kali lebih banyak orang. Banyak tentara bertahan hidup dengan memakan roti beku yang keras seperti batu. Ada cerita tentang unit-unit yang terpaksa membunuh kuda mereka untuk makan, meskipun itu berarti kehilangan satu-satunya alat transportasi. Beberapa tentara bahkan mengaku memakan kulit sepatu setelah direbus, berharap mengisi perut yang kosong. Di sisi lain, penduduk sipil Soviet juga menderita tidak kalah buruk. Mereka kelaparan, membeku, dan kehilangan tempat tinggal. Perang telah mengubah semua orang menjadi makhluk yang hanya punya satu tujuan, bertahan hidup. Dalam kondisi seputus asa itu, banyak tentara mulai mempertanyakan alasan mereka berada di tanah asing, yang tampaknya ingin membunuh mereka dengan segala cara, dingin, lapar, dan putus asa. Selain peluru dan bom, Barbarossa juga dipenuhi perang mental. Banyak tentara Jerman melaporkan suara-suara aneh di malam hari. Langkah tak terlihat, bisikan dari hutan, atau suara tangisan yang tiba-tiba hilang. Beberapa menjadi paranoid, menembak bayangan sendiri. Propaganda Soviet memperburuk keadaan dengan menyebarkan selebaran yang menggambarkan tentara Jerman mati membeku, kelaparan, atau dikepung tanpa ampun. Banyak prajurit mulai mengaku mengalami mimpi buruk berulang. Mereka tersesat di medan putih luas, dikelilingi wajah-wajah tanpa mata. Bahkan komandan yang biasanya keras kehilangan kendali emosional. Rasa takut menyebar seperti wabah. Mereka menyadari bahwa medan perang ini bukan hanya menguji fisik, tetapi menghancurkan pikiran sedikit demi sedikit. Bagi sebagian orang, ketakutan itulah yang membunuh mereka lebih cepat daripada senjata musuh. Ketika operasi Barbarossa memasuki akhir tahun pertamanya, Jerman sadar bahwa mereka tidak sedang memenangkan perang. Mereka tenggelam di dalamnya jarak yang terlalu jauh, suplai yang terus terputus, dan cuaca yang lebih mematikan daripada peluru apapun, membuat pasukan mereka melemah drastis. Banyak unit kehilangan lebih dari setengah personelnya hanya karena cuaca dan penyakit. Pada titik ini, tujuan besar untuk merebut Moskow berubah menjadi mimpi kosong. Bahkan jika mereka mencapai kota itu, mereka tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya. Ketika laporan kerugian terus bertambah, moral Jerman jatuh. Barbarossa, yang seharusnya menjadi kemenangan cepat dan megah, berubah menjadi awal kehancuran Jerman itu sendiri. Inilah bab pembuka dari neraka yang lebih kelam lagi, karena setelah Barbarossa, datanglah Stalingrad, pertarungan brutal di tempat-tempat seperti Leningrad dan Stalingrad, yang semuanya akan kita bongkar pada episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan bersiaplah untuk masuk lebih dalam ke kegelapan Perang Dunia II.